Ya, selamat malam teman-teman dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nama saya Ariel Severly, biasa dipanggil Ariel atau Ezra. Berumur 23 tahun. Hari ini Ariel mau bicara tentang kasih mula-mula. Caranya mengembalikan kasih mula-mula itu gimana sih? Karena kasih mula-mula itu bisa hilang loh, dengan secara sadar maupun tidak sadar. Entah itu karena masalah, entah itu karena rutinitas, entah itu karena memang kita sedang gondok sama Tuhan. Gondok cari. Entah kita sedang tidak baik-baik saja hubungannya sama Tuhan, kasih mula-mula itu bisa hilang. Sekarang cara kembalinya itu gimana ya? Gimana Real? Cara kembalinya itu gimana? Karena kasih mula-mula sebelum Ariel bahas tentang cara kembalinya, kasih mula-mula itu adalah penting untuk kehidupan kekristenan kita. Karena kasih mula-mula itu adalah buah dari perjalanan kita dengan Tuhan. Perjalanan kekristenan kita selama kita menjadi Kristen, itu adalah buahnya. Itu dihasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Karena kasih mula-mula itu adalah ditanda. Kasih mula-mula itu bukanlah experience. Tapi kasih mula-mula itu adalah saat-saat kita berapi-api untuk Tuhan. Saat kita suka baca Alkitab, saat kita suka berdoa dengan sungguh-sungguh, saat kita menyembah Tuhan dengan betah, tidak terburu-buru, kita suka menyembah Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita mau menyembah Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita men-sharingkan firman Tuhan. Itu adalah kasih mula-mula. Nah, keempat ini tadi itu kan adalah buah dari perjalanan hidup kita ya. Perjalanan hidup kita secara Kristiani. Jadi kasih mula-mula itulah hal yang penting untuk kita jaga, untuk tetap ada dalam diri kita. Karena saat kasih mula-mula itu hilang, apakah kita masih Kristen? Apakah kita masih menjadi Kristen yang benar? Poin pertama, cara kembalinya itu gimana? Poin pertama, ingatlah keadaanmu saat pertama kali ditemukan oleh Tuhan. Maksudnya gimana, Ril? Waktu perjumpaan pertama kita dengan Tuhan. Waktu pertama kali kita dijamah Tuhan. Pertama kali kita bertobat. Pertama kali kita menerima Tuhan. Ingatlah masa-masa itu. Setelah kita mengingat itu semua, kita akan mengerti gitu loh, bahwa wah, kasih Tuhan itu benar-benar luar biasa ya. Kok bisa ya aku dulu itu kok bisa ya Tuhan mencari orang yang seperti aku? Kok bisa ya Tuhan masih memakai orang yang seperti aku? Dalam kehidupannya Ariel pribadi, Ariel sendiri juga bingung juga kenapa kok Tuhan bisa pakai Ariel untuk sharing firman kayak gini, untuk pelayanan di PD-nya kampusnya Ariel sebagai prayer. Ariel sendiri juga bingung gitu loh. Karena ada masa-masa di mana Ariel ndak sungguh-sungguh memberitakan Injil, sampai ada temannya Ariel yang pindah dari Kristen ke agama yang lain. Dan itu kan kesalahan yang besar. Dan waktu Ariel mengingat kembali masa-masa Ariel dipakai sama Tuhan, perjumpaan Ariel dengan Tuhan, waktu Tuhan menemukan Ariel dan memakai Ariel juga terasa, wah, kasih Tuhan segini dalamnya ya, benar-benar mengasihi Ariel gitu loh, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng gak tuh. Poin kedua, datang kepada Tuhan dengan apa adanya keadaan kita dan minta bantuannya untuk kembali. Jadi setelah kita mengerti ya, kita bernostalgia dengan
perjumpaan kita sama Tuhan, pengalaman kita sama Tuhan, kembali ke masa sekarang dan jujur kepada Tuhan akan keadaan hati kita. Apakah hati kita masih ditemukan murni di hadapan Tuhan? Apakah hati kita masih ditemukan berapi-api dengan Tuhan? Kita jujur aja sama Tuhan. Waktu kita berdoa, Tuhan, ada sudah nggak berapi-api lagi untuk memberitakan Injil, ada sudah nggak sungguh-sungguh lagi waktu merenungkan firman Tuhan, waktu berdoa juga berantakan. Jujur aja di hadapan Tuhan. Tuhan akan menerima itu semua. Ibrani 4 ayat 11. Bentar ya. Ibrani IPR. Ibrani. Nah, kelihatan udah lama gak buka Alkitab. Bukan ya, aku bukan lama gak baca Alkitab, tapi pakai Alkitab. Alkitab. Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 16. Nah, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di sini dikatakan bahwa marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia. Ya benar, tahta kasih karunia. Maksudnya ini adalah dengan berani datang dengan apa adanya keadaan kita sama Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak jujur dengan keadaan kita dengan Tuhan, sama aja kita berkata bahwa kita nggak mau dibantu sama Tuhan. Dan kalau kita nggak mau dibantu sama Tuhan, Tuhan nggak bisa apa-apa. Karena Tuhan nggak mau memaksakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita yang meminta. Karena dari situ itu adalah kita memang benar-benar mengasihi Tuhan di sananya itu loh. Kan tak ada ya orang yang mengasihi orang lain. Misal papa kita mengasihi kita, tidak ada kan memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang dia mau, yang selalu ini. Kalau dia benar-benar mengasihi, kita nggak akan memaksa. Poin ketiga, lakukan kembali hal-hal yang kita lakukan waktu kita berapi-api, waktu kita masih ada kasih mula-mula itu. Bacalah kembali Alkitab itu dengan hati yang agak grundel pun tidak masalah. Selama kita sudah berdoa, kita jujur di hadapan Tuhan ya. Tuhan menerima itu kok. Tuhan akan membantu. Roh Kudus akan membantu kita untuk membaca kembali. Roh Kudus akan membantu kita untuk kembali di track yang benar. Akan membantu kita untuk ingin memuji Tuhan lagi, ingin men-sharingkan firman Tuhan lagi, ingin berdoa lagi, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Jadi itulah step-stepnya. Step pertama itu kita bernostalgia dengan pengalaman kita sama Tuhan. Waktu awal sekali kita bertemu dengan Tuhan. Step kedua, kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Kita jujur tentang keadaan kita sekarang ini gimana. Step 3. Step 2 itu jujur dan minta pertolongan. Step ketiga, lakukan. Take action. Lakukanlah bagianmu. Yaitu apa? Ya, mencoba membaca Alkitab lagi, mencoba berdoa lagi,
mencoba memberitakan firman Tuhan lagi, mencoba menyembah Tuhan lagi. Sekian dari Ariel, mari kita tutup dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas kamu Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami bantu kami untuk melakukan apa yang kami dengarkan tadi dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan kemanapun kami pergi, kami dapat memberitakan Injil-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you semua. God bless you. Goodbye.